Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih, kita bahas casing PC yang bener-bener menarik untuk dibeli. Harga yang terjangkau, tampilan yang cakep, dan modelnya, widih, bener-bener menggoda. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, saya ucapkan terima kasih buat Asiraya atas unit casingnya. Dan jangan lupa nih, bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng, jangan lupa tinggalkan komentar. Dengan begitu, kalian memberikan energi positif yang luar biasa ke channel ini. Phenom RX Continental S5 White, harga di kisaran Rp470.000. Dengan pilihan warna hitam dan putih, warna hitam lebih murah Rp20.000 dibandingkan warna putih. Tapi ya apa ya, memang warna putih itu benar-benar menggoda, apalagi si Eva. Phenom RX satu ini. Bedanya apa bos dengan Diamond XS? Nah itu dia, baru juga mau saya bahas, lu udah nanya nih. Secara dimensi, Continental S5 dengan Diamond XS ini sama banget. Bahkan spesifikasinya pun sama, gak ada beda sedikit pun. Tapi kalau diperhatikan dengan teliti, ada pengurangan list putih di casing Continental S5 ini. Yang mana pengurangan ini malah membuat casing ini terkesan gak ada frame di bagian samping kacanya. Jadi kelihatan lebih cantik ya. Coba kalian perhatikan gambar aja deh. Ayo, kelihatan kan bedanya? Nah itu doang ya perbedaan yang paling kentara kalau kalian lihat dari gambar. Baut casing ini lumayan jumbo nih karena bentuk casingnya yang hampir mengotak. Di bagian dus depan kelihatan tampang casingnya, tipe casingnya, dan beberapa fitur yang ada di casing ini. Untuk spek yang lebih jelas lagi ada di bagian samping box casing Phenom RX ini. Bisa kalian lihat dimensi casing, panjang VGA yang didukung hingga 340 mm, tinggi CPU cooler maksimal 155 mm, motherboard yang bisa dipasang hanya MATX dan Mini ITX, storage yang bisa dipasang 1 kali SSD 2,5 inch dan 1 kali harddisk 3,5 inch atau 2 SSD 2,5 inch. Kemudian bisa dipasang total 7 kipas nih ukuran 12 cm. Dan juga bisa dipasang radiator 240 mm di casing ini. Pasang di atas, samping ataupun bawah. Asal jangan pasang di luar, itu gila namanya. Oke, lanjut kita keluarin casing Phenom RX Continental S5 White ini. Pada bagian depan casing ini benar-benar plong sampai dalam-dalamnya. Asli, karena list putih di kacanya dikurangin, dan juga ternyata kalau diperhatikan lebih jeli lagi, bagian depan Continental S5 ini full kaca ya. Sedangkan Diamond XS itu sebagian masih ada hard plastiknya. Widih, kaca semua bro. Pada bagian samping coba lihat nih, sisi kaca depan sama samping itu nggak ada listnya, jadi kelihatan nyatu. Kesannya frameless alias kayak nggak ada pembatasnya. Oke deh, kita buka aja 4 baut pengunci penutup kaca bagian samping. Sistem bukanya sama ya kayak saudaranya. Penutupnya nggak langsung jatuh setelah buka 4 baut penguncinya, karena bagian atas casing ini sedikit melengkung. Tapi ya tetap aja, mesti dipegangin. Mana tahu lagi apes, tiba-tiba kacanya melorot. Terlepas nggak sengaja dan pecah. Ayo, cari gantinya kemana coba? Dan beginilah penampakan area dalam casing Continental S5 ini. Nah di sini kalian bisa pasang 2 kipas intake di bagian bawah, 2 kipas exhaust bagian samping, 1 kipas exhaust bagian belakang, dan 2 kipas exhaust pada bagian atas dengan ukuran 12 cm. Lagi-lagi karena dimensi dan bentuk yang kurang lebih sama, jelas dong bagian dalam casing ini juga sama. Kelihatan jarak antara motherboard ke bagian atas itu cukup jauh ya, jadi nggak takut pasang liquid cooler, bodinya kepentok RAM. Terus bisa dilihat penempatan kabel manajemen di casing ini cukup baik nih, yang mana cukup banyak lubang tempat kabel-kabel yang bakal dipasang di motherboard. Oke, lanjut pada bagian belakang casing ini. Langsung nampak ya kalau ada 2 bagian di casing ini. Kanan itu tempat motherboard dan teman-temannya, kiri buat power supply dan hard disk. Nah untuk penutup slot ekspansinya ini macam jendela rumah. Kalau dibuka bautnya, penutupnya nggak langsung jatuh nih, ya buat ngindarin kehilangan penutup slot ekspansi. Kita buka dulu nih bungkusan kecil yang dikasih di dalam paket penjualan. Dan pastinya kalian tahu dong bungkusan ini buat apa gunanya. Ayo, buat apaan? Ya bener, buat pemasangan perangkat di casing ini. Ada yang jawab bos. Kagak, jawab sendiri, puas. Pada bagian samping tempat kabel manajemen, di penutupnya ada 2 ventilasi. Ventilasi yang memanjang buat pembuangan udara kipas bagian samping. Sedangkan yang kecil ventilasi buat power supply biar nyedot udara segar dari luar. Oke, lanjut kita buka penutupnya dan bisa dibayangkan ruang kabel manajemen di casing ini. Dan di sini juga tempat hard disk dan power supply bakal dipasang.
Lanjut, kabel-kabel di casing Venom Air Continental S5 ini udah black semua ya, alias hitam. Sayang banget nih, kenapa nggak putih aja? Biar klop sama casingnya. Setuju nggak kalau dikasih warna putih? Oh ya, dudukan buat harddisk ataupun SSD SATA di casing ini cukup mudah dilepas. Dengan melepas dua baut pengunci kemudian tinggal diangkat, karena ini dikaitkan ke casing ya. Lanjut ke bagian atas casing. Di sini ada dust filter yang sangat mudah buat buka pasangnya karena dilapisin magnet. Di bagian ini juga ada tombol power, tombol reset, audio, 2 kali USB 2.0 dan 1 kali USB 3.0. Ya cukup standar casing zaman now ya. Sekarang kita masuk ke bagian bawah casing. Langsung kelihatan nih, ada ventilasi udara buat dua kipasnya. Dan ada 4 kaki casing yang udah dikasih busa nih biar casingnya nggak gampang geser ketika ditaruh di tempat yang licin. Nah, gimana nih pemasangan perangkat di casing Venom RX Continental S5 ini? Oke, saya jelasin satu persatu. Kebetulan di sini saya menggunakan air cooler dengan tinggi melebihi yang disarankan dari casing ini. Yap, saya pakai Aigo Dark Flash dengan tinggi 158 mm. Sedangkan casing ini menyarankan untuk memasang cooler 155 mm. Dan ternyata gak ada masalah ya. Kacanya tetap bisa dipasang ya, bahkan penutup kacanya itu nggak kepentok sama cooler Aigo ini. Selain melanggar aturan yang dibuat pemerintah, casing Venom RX ini, saya juga memaksa memasang 2 harddisk 3,5 in di casing ini. Terus terang saya nggak menganjurkan memaksa pemasangan kayak gini ya. Cuman yang mau pakai casing ini nggak ada pilihan lain nih. Ya udah, pemasangan harddisknya dibuat seperti ini ya. Selain hal gila tersebut, di sini saya pasang 5 kipas RGB yang mana kabelnya panjang-panjang banget nih dan pakai controller. Jelasnya ini bikin sumpek area kabel manajemen. Belum lagi kabel power supply dari MSI ini juga panjang-panjang banget. Makin mengerikan area kabel manajemen pastinya. Biar kata demikian, the show must ending. Go on maksudnya. Kita hajar aja bre. Jujur, dengan kondisi seperti ini rasanya berat banget. Saya berasa lelah dengan keadaan. Malah curhat. Maksudnya merapikan kabel-kabel ini butuh waktu yang cukup panjang. Tapi akhirnya bisa juga. Dan inilah hasil merapikan kabel di area samping kabel manajemen. Gimana? Kelihatan padat banget kan? Ya tapi tetap bisa dirapikan. Dan inilah penampakan kabel-kabel di area depan. Kira-kira rapi nggak? Ayo. Oke lanjut, mari kita hidupkan casing ini dengan membaca Bismillah. Dan wow, kebakaran. Warna merah menyala. Ya karena belum diatur RGB-nya ya. Setelah dilihat-lihat, diperhatikan, ternyata casing ini lebih cakep dari saudaranya sendiri, yaitu Diamond XS White. Yang mana pengurangan list di kacanya itu bikin casing ini kelihatan lebih menarik. Beneran, kayak nyatu nih kaca depan sama kaca samping. Kesimpulannya, bagi kalian yang pengen cari casing dengan tampilan kece, harga tergolong oke, maka casing ini bisa jadi pilihan carry hore. Hanya saja nih, kekurangannya sama seperti Diamond XS ya. Bahan dari casing ini tergolong tipis, ya nggak tebel-tebel banget. Kemudian nggak diberikan satu bonus kipas pun dari paket penjualan. Tapi ya cukup wajar ya, mengingat harga jual dari casing ini. Ya intinya ada harga, ada rupa. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing dari Venom RX Continental S5. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.